Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengkonfigurasi routing statis pada Cisco Packet Tracer seperti itu. Nah, video ini dibuat dengan tujuan agar kalian yang semisal konfigurasinya pada pertemuan 7 kemarin itu belum beres dan masih ada yang belum selesai ataupun konfigurasinya masih banyak yang salah, video ini dibuat dengan tujuan seperti itu. Jadinya otomatis kita akan membahas pada video kali ini yaitu bagaimana caranya mengkonfigurasi routing statis pada Cisco dengan studi kasus topologi seperti ini. Nanti mungkin boleh teman-teman ya, setelah menonton video ini, kalian praktekkan pada laptop masing-masing dan buatlah topologi atau skema jaringan seperti ini. Jadi nanti di sini ada lab Tecom, lab RPL, lab Mulmet gitu ya. Lalu kemudian kalian siapkan switch-nya dengan tipe 2960 24TT gitu. Yang mana portnya memiliki 24 port fast Ethernet seperti itu. Lebih banyak ya teman-teman. Lalu kemudian kalian siapkan juga terlebih dahulu routernya. Di sini kita akan pakai router dengan tipe 2811 yang paling ujung kanan ini ya. Kita pakai di sini. Lalu kemudian kita tak lupa sambungkan ya teman-teman. Sini menggunakan kabel strike. Yang ini antar router kita hubungkan menggunakan cross. Nah, ada suatu permasalahan ketika nanti teman-teman kalau menggunakan router versi 2811 itu nanti akan kekurangan yang namanya port pada sisi router lab RPL-nya. Yang mana nanti lab RPL dia akan menyambungkan ke antar router di router lab Tecom dan juga nanti akan menghubungkan juga ke router lab multimedia yang mana nantinya si router di tengah ini yang RPL itu akan banyak terhubung kabel gitu. Otomatis port pun nanti akan bertambah dan yang mana pada router defaultnya itu dia masih dua gitu dan kita kekurangan dan kita butuh setidaknya satu port lagi untuk menghubungkan router lab RPL dengan router lab Mulmet. Jadi ketika kita nanti klik di sini dengan menghubungkan kabel cross, nah di lab RPL-nya itu nanti tidak ada fast Ethernet-nya teman-teman atau tidak ada portnya. Nah untuk mengatasi hal tersebut, kalian bisa menambahkan port gitu ya, mengupgrade portnya dengan cara kalian masuk ke router, kalian klik physical, lalu kemudian kepada komponennya di power on off-nya kalian matikan terlebih dahulu. Lalu kemudian kalian masuk ke modul, fokus ke modul, lalu pilih NM2FE2W. Yang ini ya teman-teman, kita klik, kita masukkan atau kita drag and dropkan ke slot yang masih kosong. Yang di sini ya teman-teman, kita masukkan, lalu kemudian kita on-kan lagi si perangkatnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti kita cek, kita masukkan lagi di sini teman-teman, nanti akan ada portnya, gitu port tambahannya di sini ya teman-teman. Oke ya, aman ya. Nah, itu bagaimana caranya menambahkan port yang kekurangan seperti itu, kekurangan fast Ethernet-nya dari segi router seperti itu. Nah, oke, sudah nih ya, kita siapkan perangkat-perangkatnya dan kita tujuan utamanya semua perangkat atau semua end user pada lab itu dapat terhubung satu ke yang lainnya walaupun berbeda network. Caranya kita gunakan routing yang mana nanti kita pakai yang routing statis teman-teman ya, mengenalkan network tujuannya, mengenalkan IP tetangganya, lalu kemudian kita kenalkan lagi subnet master tujuannya ya. Nah, untuk kita masuk lebih lanjut lagi, alangkah baiknya mungkin kita kasih IP terlebih dahulu ya teman-teman, karena di sini masih
kosongan gitu, masih nggak ada apa-apa, belum dikasih IP gitu ya. Kalau misalkan kalian jeli, di sini ada semacam sebuah informasi yang sangat penting, kalian bisa manfaatkan. Di sini terbagi ke dalam blok warna yang berbeda, yang menandakan bahwasannya teman-teman di sini memiliki blok jaringan yang berbeda-beda. Di sini ada blok jaringan ke-1, blok jaringan kedua, blok jaringan ketiga, keempat, dan kelima, seperti itu. Jadi di setiap perbedaan warnanya itu dia networknya beda juga seperti itu. Untuk yang warna biru itu menandakan bahwasanya itu network untuk bagian lab tekom. Untuk yang pink itu menunjukkan bahwasannya dia networknya pada bagian lab RPL. Lalu kemudian untuk yang mulmet itu menunjukkan atau mendefinisikan bahwa jaringan pada lab mulmet itu sendiri. Nah, untuk yang atasnya, yang warna kuning ini, teman-teman, blok jaringan keempat, itu menandakan bahwasanya jaringan antar koneksi router dari router lab Telkom ke router lab RPL maupun sebaliknya. Lalu yang terakhir, blok diagram jaringan yang terakhir ini ada oranye ya, dalam jaringan antar router lab RPL dengan lab Mulmet maupun sebaliknya seperti itu ya. Jadi jaringan-jaringan yang di sini itu untuk jaringan antar routernya. Lalu kemudian yang di bagian lab-labnya itu bagian LAN-nya seperti itu untuk bagian labnya di bagian sisi eh, apa ya, di dalam ruangannya seperti itu ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman masuk ke pembahasan bagaimana caranya menambahkan IP terlebih dahulu sebelum kita lakukan routing. Kita terlebih dahulu masuk ke router lab Telkom, teman-teman. Kita masuk ke CLI, kita enable kan, kita masuk ke privilege mode, lalu kemudian kita masuk ke configure global mode. Lalu kemudian kita masuk ke interface FA0/0 yang mana nanti FA yang di sini ya teman-teman. Kita masuk ke interface atau port yang di sini. Kita enter. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu portnya. Di mana kalau kita lihat di sini masih merah ya teman-teman. Jadinya nanti kita akan aktifkan terlebih dahulu dengan cara kita ketikkan no shut gitu. Jadi nanti otomatis dia nanti akan berwarna hijau dan yang menandakan bahwasanya aktif seperti itu. Lalu kemudian langkah selanjutnya kita beri IP teman-teman. Untuk IP di router lab Telkom di interface FA0/0 kita beri IP gateway-nya pada network 192.168.1.0/24 yang mana biasanya IP gateway itu kebanyakan mulainya dari awal gitu, dari 1.1 gitu. Jadi otomatis nanti kita akan beri IP si router FA/0/0-nya itu 192.168. Kita ketikkan perintah IP add terlebih dahulu ya teman-teman. IP add 192.168.1.1 disertai dengan networknya. Ini prefix 24 otomatis 255.255.0 gitu. Kita add. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Kalau misalkan kita cek di sini, kita kursorkan pada router di lab Telkom, nanti ada sebuah informasi bahwasannya fast Ethernet 0/0 itu memiliki IP address 1.1/24 gitu. 192.168.1.1/24. Nah, biar nggak ribet, kalian boleh tinggalin catatan di sini berupa IP-nya ya teman-teman. Kalian bisa ke note icon note di sini. Kalian boleh ketikkan IP-nya yang tadi kita telah konfigurasi gitu biar nggak lupa aja sih dan nantinya nggak bulak-balik ke routernya gitu teman-teman ya. Oke ya, aman ya. Nah, setelah kita beres melakukan konfigurasi IP ya, menambahkan IP pada router FA0/0 sebagai inisialisasi IP gateway pada lab Telkom, maka selanjutnya teman-teman yang perlu kalian lakukan adalah menambahkan IP pada
sisi kliennya, pada sisi laptopnya atau PC-nya. Ya, teman-teman, kita boleh masuk ke salah satu klien di Lab Telkom di PC 0, misalkan di sini kita konfigurasi, teman-teman. Jadi nanti IP address-nya dia 192.168.1.2 seperti itu. Lalu kemudian disertai dengan subnet max-nya 255.0 karena ini prefixnya /24 ya, teman-teman. Lalu kemudian default gateway-nya kita pakai yang IP di router FA0/0 yang tadi kita konfigurasi sebelumnya ya, teman-teman. Jadi sebagai pintu utama atau gerbang untuk menuju ke jaringan-jaringan luarnya seperti jaringan lab RPL, lab Mulmed gitu ya. Jadi perlu adanya gerbang untuk si klien PC 0, PC 1 ini untuk melewati rutenya, teman-teman. Otomatis nanti di sini di default gateway kita gunakan IP yang ada di sini ya, teman-teman. IP di router Lab Telkom dengan port FA0/0 gitu. Yang mana 1.1, 192.168.1.1. Oke, udah ya teman-teman, kita kasih IP pada PC 0. Lalu kemudian selanjutnya kita kasih juga lakukan hal yang sama pada PC sebelahnya, yaitu PC 1 pada Lab Telkom. Kita kasih konfigurasi juga, kita bedakan IP-nya ya. Tadi 1.2 kan. Nah, sekarang kita beri dia 1.3, teman-teman ya. Subnet max-nya sama, lalu kemudian gateway-nya pun sama gitu. Oke, udah beres ya. Setelah kita berurusan dengan jaringan yang ada di Lab Telkom untuk memberi IP untuk mengaktifkan portnya ya, teman-teman. Kemudian kita boleh lanjut ke tahap yang jaringan di sini, teman-teman ya. Jadi kita alangkah baiknya konfigurasinya itu secara sekuensional gitu, berurutan gitu ya, biar nggak bingung kita sebagai network administrator. Kita masuk lagi ke router Lab Telkom, lalu kita masuk sekarang ke port FA0/1 gitu, atau interface FA0/1 yang mana nanti kita akan mengkonfigurasi pada port ini ya. Kita masuk in FA, tadi exit terlebih dahulu ya teman-teman, exit lalu kemudian in FA0/1. Lalu kemudian tak lupa kita noshadkan terlebih dahulu. Oke, di sini tidak ada berubah ya, tidak berwarna hijau karena kita baru saja mengaktifkan pada sisi port yang ada di sebelah kiri gitu. Belum nanti kita ngenoshadkan di sebelah bagian kanan gitu ya. Nanti kalau misalkan nanti di sebelah bagian kanan kita noshadkan, otomatis nanti portnya akan berwarna hijau seperti itu, teman-teman. Untuk saat ini masih berwarna merah, oke nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting kita noshadkan terlebih dahulu, lalu kemudian kita beri IP-nya teman-teman untuk di interface FA0/1. Nah, IP-nya apa? IP-nya kita gunakan informasi yang ada di sini teman-teman. Didapat bahwasannya dia 10.10.10.0/8, yang mana dia pakainya IP kelas A seperti itu. Nah, kalau seperti itu teman-teman, kita boleh ketikkan IP add untuk menambahkan atau mengkonfigurasi IP-nya ya pada FA01. Lalu kemudian IP add 10.10.10.1 ya teman-teman, untuk si IP add-nya ya 10.1, lalu disertai dengan netmax-nya teman-teman. Nah, netmax-nya otomatis kita lihat di sini bahwasanya prefixnya /8, yang otomatis prefix 8 tuh atau /8 itu 255.0.0.0 seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan studi kasusnya didapat bahwasanya IP kelas tersebut prefixnya /24. Nah, otomatis nanti konfigurasinya dia netmax-nya 255.255.255.0 seperti itu. Nah, kebetulan pada studi kasus sekarang dia memakai prefix /8 gitu ya. Jadinya nanti kita di bagian netmax-nya 255.0.0.0 seperti itu, teman-teman. Oke, enter. Udah aman ya, teman-teman. Nah, tadi saya lupa belum meninggalkan catatan informasi IP di sini. Tadi di sini 1.2 ya.
1.2 slash 1.2 192.168.1.3 kalau yang ini ya. Setelah kita jadian lagi, coba kita hapus sini. Nah, seperti itu. Oke, tak lupa juga tadi kita beres mengkonfigurasi atau menambahkan IP pada router Lab Telkom di interface FA01. Tadi 10.10.10.1/8 seperti itu. Oke, di sini ya. Lalu kemudian apabila sudah beres untuk menambahkan IP-nya, kita tambahin IP yang di sebelah lab RPL, teman-teman. Pada sisi router lab RPL-nya. Kita sekarang masuk ke sini untuk mengkonfigurasi IP-nya. Masuk ke router lab RPL, teman-teman. Lalu kemudian kita masuk ke CLI. Lalu kemudian kita masuk ke interface FA0/0, yang mana ini ya teman-teman, kita masih berkecimpung dan berurusan pada network block diagram berwarna kuning ini ya. Kita masuk ke interface FA0/0, lalu kemudian kita hidupkan, kita nyalakan si portnya agar berwarna hijau. Nah, untuk kali ini dia akan berhasil teman-teman ya, seperti itu, lihat. Nah, udah ya, berwarna hijau ya ketika kita nosyatkan. Setelah kita nosyatkan, otomatis kita beri IP. Nah, untuk IP-nya dia 10.10.10.2 seperti itu. Yang tadi 10.1 pada sisi ini. Nah, selanjutnya pada sisi yang lab RPL-nya di FA0/0 dia 10.2 seperti itu. 10.2 lalu kemudian diikuti dengan prefix subnet max-nya 255.0.0.0 untuk prefix /8 seperti itu. Kita enter, lalu kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap konfigurasi IP yang ada di sisi lab RPL-nya di sini, teman-teman, yang berwarna magenta atau pink. Kita masuk terlebih dahulu ke interface FA01-nya, teman-teman, yang di bagian sini. Kita masuk ke interface FA01, lalu kemudian kita hidupkan, kita nosyatkan. Seperti itu. Enter, lalu otomatis dia akan berwarna hijau ya. Lalu kemudian tahap selanjutnya kita kasih IP address-nya sebagai IP gateway nanti untuk PC2 dan PC3. Jadi IP address yang akan kita konfigurasi di port FA01 di router lab RPL itu nanti akan dijadikan sebagai IP gateway pada PC2 dan PC3 gitu. Seperti yang tadi saya singgung, biasanya IP gateway itu diawali dengan IP awal gitu, yaitu 1 gitu biasanya ya. Jadi di sini nanti kita bisa tambahkan IP add 192.168.2.1 seperti itu, diikuti dengan netmax-nya berapa di sini, prefix /24 ya, otomatis 255.255.255.0. Oke, done. Lalu kemudian exit lagi, kita masuk ke tahap pemberian IP ya teman-teman. Di sini pemberian IP pada PC2 atau bisa kita sebut sebagai kliennya. Di sini kita tambahkan 192.168.2.2 teman-teman ya. Tadi udah 2.1, sekarang 2.2 untuk di sini ya. Subnetnya prefix /24, lalu kemudian default gateway-nya kita pakai IP yang tadi kita konfigurasi di FA01 di lab RPL, router lab RPL gitu ya. Yang mana tadi 192.168.2.1 seperti itu. Lakukan hal yang sama pada PC sebelahnya di PC3 lab RPL. Di sini kita beri 192.168.2.3 ya, teman-teman. Dengan prefix /24, lalu kemudian gateway-nya pun sama gitu. Ya, 2.1. Udah nih beres ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ya ke tahap di bagian jaringan yang berwarna atau blok jaringan yang berwarna oranye ini atau coklat ya. Lalu kemudian caranya kita masuk ke lab atau ke router lab RPL. Kita exit terlebih dahulu tadi ya, bekas
kita konfigurasi, kita exit, lalu kita masuk ke interface FA 10 ya, teman-teman. Interface FA 1/0 ya, ini ya. Sama ya, sesuai ya. Kita enter, lalu kemudian kita noshadkan. Setelah di noshad, kita beri IP yang mana kita pakai pedoman yang ada di sini. Kita pakai informasi yang ada di sini ya. Yang mana ini masih menggunakan IP kelas A dan prefixnya itu /8. Otomatis nanti kita bisa menambahkan IP add 20.20.20.1 ya teman-teman. Untuk yang di sini di interface FA 1/0 di router lab RPL. Lalu kemudian 255.0.0.0 karena ini menggunakan prefix /8 seperti itu. Enter. Nah, sebelum kita lanjut ke lab Mulmed, teman-teman, alangkah baiknya tadi kita beri catatan ya di sini ya agar tidak lupa. Catatan-catatan yang tadi kita udah konfigurasi di sini ada 2.2/24. Lalu kemudian di sini ada 192.168 2.3/24. Lalu kemudian di sini di sisi gateway 192.168 2.1/24. Lalu kemudian tadi di blok diagram yang kuning di FA0/0 di lab atau di router lab RPL itu 10.10.10.2/8 sini. Lalu kemudian di sisi yang tadi barusan kita konfigurasi IP itu 20.20.20.1/8 seperti itu. Nah, udah ya, kita tidak ada urusan lagi dengan lab Tcom, lab RPL untuk urusan konfigurasi IP atau penambahan IP. Jadi kita akan lanjut ke lab Mulmed. Di sini kita klik router Mulmed. Lalu kemudian kita keceli, kita no di sini n conf p, kita masuk ke interface FA 0/0 ya teman-teman. FA 0/0. Lalu kemudian tak lupa pertamanya kita hidupkan terlebih dahulu portnya agar nanti berwarna hijau seperti ini. Setelah itu kita beri IP-nya teman-teman, yang mana kita gunakan 20.20.20.2 gitu ya. Tadi kan sebelumnya 20.1 ya. Untuk yang ini di lab Mulmed pada FA 0/0 portnya itu kita kasih 20.20.20.2 dengan disertai netbox-nya 255.0.0.0 karena dia prefixnya /8 ya. Oke. Nah, setelah itu kita exit, kita masuk ke tahap di blok jaringan yang berwarna hijaunya sekarang, yaitu ke lab Mulmed-nya di ruangannya gitu ya. Kita masuk terlebih dahulu otomatis ke interface FA 0/1 ya teman-teman. Di sini kita in FA sebelumnya kita exit terlebih dahulu ya tadi. In FA 0/1 seperti itu. Lalu kemudian kita noshadkan agar nantinya yang awalnya merah jadi hijau seperti ini. Lalu kemudian kita beri IP-nya teman-teman. Nah, IP-nya kita gunakan informasi yang ada di sini. Diberikan katanya lab Mulmed itu networknya 192.168.3.0 dengan prefix /24. Otomatis nanti kita dapat beri IP pada sisi routernya di FA 0/1 sebagai nantinya IP gateway. Kita boleh menambahkan 192 di sini 168.3.1 seperti itu dengan disertai prefixnya yang mana /24 itu 255.255.255.0. Oke, sudah ya teman-teman. Lalu kemudian kita beri IP di sisi kliennya atau di sisi PC-nya gitu. Kita beri 192.3.2 lalu kemudian netbox-nya. Lalu kemudian default gateway-nya, yang mana tadi ya kita pakai IP yang telah kita tambahkan di sisi router yaitu 3.1 seperti itu.
Lalu kemudian selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada PC sebelahnya gitu, 168.3.3, lalu kemudian gateway-nya sama gitu. Oke, kita tinggalin catatan terlebih dahulu biar mapan ya teman-teman. Ini 3.2/24 biar lengkap banget nih, biar kalian nanti nggak bingung gitu ya. 683.3/24. Lalu kemudian di sini itu 192.168.3.1/24, dan di sisi router penghubung antar router dia tadi 20.20.2/8. Oke, sudah ya teman-teman, aman di sini. Kita sudah masuk ke tahap yang namanya prepare setup awal dalam mengkonfigurasi routing statis, yang mana kita siapkan terlebih dahulu alat-alatnya gitu ya, kita siapkan terlebih dahulu port-portnya yang mana kita akan pakai, kita hidupkan terlebih dahulu, lalu kebutuhan portnya ada berapa, tadi kan ada yang kurang gitu ya, kita tambahkan, kita upgrade gitu ya, lalu kemudian kita inisialisasikan terlebih dahulu mau IP gateway-nya kita yang mana, lalu kemudian IP networknya per blok network berbeda itu mau apa aja gitu ya. Nah, kita sudah lakukan hal tersebut gitu. Nah, langkah selanjutnya dan langkah yang terakhir adalah dalam video ini yaitu kita lakukan routing statis, teman-teman. Nah, caranya teman-teman, oke, mungkin kita boleh ya pengujian terlebih dahulu membuktikan bahwasannya kalau misalkan kita belum routing statis, belum mengkonfigurasi routing statis, maka dari PC Lab Techcom ke PC Lab RPL saja ya, nanti itu violet teman-teman ya. Kita klik refresh itu masih tetap violet gitu. Nah, caranya kalau misalkan nanti kita pingin terhubung, misalkan dari Lab Techcom ke Lab RPL atau Lab Techcom dari ke Lab Mulmed ataupun sebaliknya, kita gunakan yang namanya konsep keilmuan routing gitu ya. Nah, pada video kali ini kita gunakan terlebih dahulu routing statis untuk tahap pada pertemuan berikutnya. Mungkin nanti kita akan membahas routing dinamisnya teman-teman ya. Mungkin untuk kali ini kita bahas yang routing statisnya. Nah, dalam kita mengkonfigurasi routing statisnya, teman-teman, kita masuk terlebih dahulu ke router CLI-nya ya. Misalkan nanti kita mau mengkonfigurasi terlebih dahulu dari sisi router di Lab Techcom-nya. Oke, kita masuk ke router Lab Techcom, kita masuk ke akses global mode configuration ya teman-teman. Dalam praktiknya, untuk mengkonfigurasi IP routing statis ya, pertama-tama kalian ketikkan pada hak akses global configuration ya, di sini kita ketikkan IP root, lalu disertai dengan network tujuannya yang akan kita kenalkan, lalu kemudian netmax-nya yang akan kita kenalkan si tujuannya ya, netmax dari network tersebut, lalu kemudian yang terakhir disertai dengan IP tetangganya atau biasa kita sebut sebagai next hop address gitu. Next hop address. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan mengenalkan Lab Techcom dengan Lab RPL. Otomatis pada konfigurasi router di Lab Techcom kita kenalkan destination networknya atau network tujuannya pada Lab RPL teman-teman. Yang mana di sini Lab RPL itu dia IP networknya 192.168.2.0 dengan prefix /24. Otomatis di sini nanti kalian bisa konfigurasi dengan sintak IP root 192.168.2.0 yang mana itu network tujuan dari destinasi utama kita dalam mengenalkan Lab Techcom ke Lab RPL ya, yang mana Lab RPL itu memiliki network 192.168.2.0 dan nanti disertai dengan netmax-nya, subnetmax dari si network tujuannya berapa.
Di sini contohnya /24 ya, otomatis nanti di sini teman-teman bisa kalian ketikkan 255.255.255.0 seperti itu. Tahapan lanjutannya yaitu next hop ya, atau biasa kita sebut juga, mungkin boleh kalian penyebutannya IP tetangga. Nah, IP tetangga konsepnya seperti ini teman-teman. Kita kan mau mengenalkan lab Telkom ya, mengenalkan lab Telkom dengan lab RPL. Untuk mengenalkannya kita butuh yang namanya IP tetangga, yang mana IP tetangga dari si router lab Telkom ini ke router atau jaringan lab RPL itu berada pada interface atau port FA0/0 pada lab RPL yang ada yang saya tunjukkan oleh kursor ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau mengenalkan lab Telkom ke lab RPL, otomatis nanti next hop-nya atau IP tetangganya kita akan pakai yang ini. Yang mana nanti sub 10.10.10.2 seperti itu teman-teman ya. Dan juga nanti sebaliknya kita lakukan hal yang sama untuk mengenalkan lab RPL ke lab Telkom misalkan. Kita definisikan terlebih dahulu ya network tujuannya, misalkan di sini network tujuannya 192.168.1.0 gitu dengan prefix /24, dan nanti next hop-nya kita akan pakai yang ini teman-teman ya, IP tetangganya gitu, yang terdekatnya seperti itu. Oke ya, paham ya? Mungkin lebih lanjutnya boleh ini ya, secara berkala ya, kita lanjut saja. Nanti mungkin kalian juga paham. Lalu kemudian di sini kita enter gitu. Setelah itu kita kan tadi baru mengenalkan lab Telkom ke lab RPL gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan kenalkan lab Telkom ke lab Mulmed gitu teman-teman. Nah, sebelum kita mengenalkan lab Telkom ke lab Mulmed, alangkah baiknya ya atau wajibnya gitu, kita kenalkan terlebih dahulu jaringan si antar router lab RPL dengan lab Mulmed gitu, yang mana blok berwarna si oranye ini, coklat ini gitu ya. Jadi sebelum kita mengenalkan lab Telkom ke lab Mulmed, kita kenalkan terlebih dahulu jaringan blok berwarna coklat atau oranye ini gitu, yang mana 20.20.20.0 gitu. Kita kenalkan ya ini dengan ini dulu ya, terlebih dahulu ya teman-teman. IP root 192 network tujuannya ya di sini. Kebetulan di sini networknya 20.20.20 dengan prefix 8, otomatis nanti penulisannya seperti ini teman-teman. IP root 20.0.0.0 ya, seperti itu teman-teman. Kenapa penulisannya seperti itu? Karena dia mengidentifikasi IP address-nya sebagai prefix /8 gitu, atau bisa kita kenal kelas A gitu. Kalau misalkan kelas A, nanti si networknya akan seperti ini teman-teman dalam pengenalannya gitu. Kecuali beda kalau misalkan studi kasusnya dia nanti prefixnya 24 gitu. 20.20.20.0/24. Otomatis nanti pengenalan networknya dia nggak seperti ini gitu. Otomatis 20.20.0. Nah, karena kebetulan ini prefixnya 8, jadi inisialisasi untuk networknya pada jaringan di warna oranye ini dia 20.0.0.0 seperti itu. Kalau lagi misalkan nih teman-teman studi kasusnya dia pakai IP kelas B prefixnya, yang mana nanti 16 gitu ya. Nah, nanti di sini untuk pengenalan networknya 20.20.0.0 gitu teman-teman ya, yang membedakannya. Bisa ya membedakannya ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini 20.0.0.0, lalu kemudian disertai dengan netmasknya, karena kebetulan itu prefix /8, 255.0.0.0 disertai dengan next hopnya gitu atau IP tetangganya.
IP tetangganya, kalau dari pengenalan lab Telkom ke jaringan yang blok diagram berwarna oranye atau coklat ini, kita tetap ya teman-teman pakai next hop atau IP tetangga yang ini gitu, yang terdekatnya gitu ya. Oke, jadi otomatis nanti kita masih tetap pakai next hop yang 10.10.10.2 gitu, yang IP interface FA0/0 pada router lab RPL seperti itu. Kita enter. Oke ya, berhasil ya teman-teman, nggak ada error. Nah, kalau misalkan ada error ketika kalian enter sintaksnya, nah mungkin boleh ya diperhatikan terlebih dahulu. Mungkin bisa saja kayak kalian tipe dalam penulisan sintaksnya dan mungkin salah memasukkan IP, bisa jadi ya. Jadi kalian cek-cek terlebih dahulu. Untuk cara menghapusnya sudah saya jelaskan ya, untuk menghapus konfigurasi, untuk menghapus IP address. Jadi nanti kita ketikkan saja dari awalan sintaksnya pakai no gitu ya. Nanti oke ya, udah dibahas tadi di pertemuan 7 kemarin. Oke, setelah tadi kita kenalkan ke blok yang berwarna oranye atau coklat ini, maka otomatis teman-teman nanti lab Telkom juga dapat mengenalkan ke lab Mulmed gitu, dapat kenalan gitu, dapat terhubung, dapat mengirimkan paket gitu. Jadi nanti kita kenalkan di sini dari lab Telkom ke lab Mulmed. Jadi nanti kita IP root lagi teman-teman, IP root tujuan networknya yaitu lab Mulmed yang mana itu 192.168.3.0 dengan prefix 255.255.255.0 karena itu /24. Lalu sama teman-teman ya, next hopnya atau IP tetangganya kita pakai yang ini gitu, yang 10.10.10.2 gitu ya, yang di sini. Oke, enter. Udah ya, beres. Nah, setelah itu ya, boleh kalian cek di sini do show IP root gitu. Kalau misalkan kalian menemukan tanda berwarna atau tanda dengan simbol S di sini, bahwasanya dapat dikatakan konfigurasi yang kalian lakukan itu telah tercatat gitu, telah yang namanya berhasil disimpan di router seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya kita ke router lab RPL nih teman-teman ya, satu-satu. Setelah tadi kita IP routing pada lab Telkom, kemudian kita lakukan hal yang sama pada router lab RPL gitu. Di lab RPL sendiri kita kenalkan lab RPL dengan lab Telkom seperti itu ya teman-teman. Caranya sama seperti tadi, kita ketikkan IP root, kita set network tujuannya. Di sini karena kita mau mengenalkan lab RPL ke lab Telkom, kita kenalkan si network destination-nya, yang mana di lab Telkom itu 192.168.1.0. Netmask-nya /24 yaitu 255.255.255.0 gitu. Dan nanti IP tetangganya atau next hop-nya kita pakai yang FA01 gitu ya teman-teman. Yang ini ya, di router lab Telkom gitu, di port atau interface FA0/1 yang mana memiliki IP 10.1/8 gitu. Nanti di next hop-nya ketikkan 10.10.10.1 seperti itu ya teman-teman. Kita pakai IP next hop atau IP tetangganya yang ini gitu ya, yang saya tandai kursornya gini ya. Oke, kita enter. Lalu kemudian setelah itu, setelah kita mengenalkan lab RPL ke lab Telkom, sekarang kita lanjut teman-teman ya ke lab RPL, kita kenalkan ke lab Mulmed gitu, dari lab RPL ke lab Mulmed. Kita lakukan hal yang sama juga, IP root, network tujuannya sekarang 3.0 ya teman-teman, 192.168.3.0. Lalu kemudian IP-nya di sini 255.255.255.0 gitu ya, IP si netmask-nya, IP subnet-nya gitu. Lalu kemudian kita lakukan penambahan next hop-nya gitu. Yang mana untuk pengenalan lab RPL ke lab Mulmed itu melalui IP tetangga ini ya, teman-teman. Yang di sini ya.
di FA0/0 pada router Mulmet gitu, yang mana memiliki IP 20.20.20.2 gitu. Kita enter. Oke, aman ya, tidak ada kesalahan, tidak ada yang namanya incompleted atau overlapping IP. Nah, biasanya teman-teman yang nanti ada tanda overlapping IP itu kalian mengkonfigurasi menambahkan IP address-nya ada yang salah tuh ya teman-teman, ada yang double. Mungkin boleh teman-teman boleh dicek kembali, di recheck seperti itu. Kita show IP root. Apakah berhasil ya teman-teman untuk menuliskan konfigurasi di router? Oke, aman ya di sini ya teman-teman. Ada tanda S yang menandakan static gitu. Yang bahwasannya konfigurasi yang tadi kita lakukan sudah tercatat di router. Dan terakhir langkah yang finalnya kita konfigurasi IP router IP routing pada lab Mulmet gitu yang terakhir ya. Tadi kita udah konfigurasi IP routing di lab Tcom, router lab Tcom, router lab RPL. Nah, yang terakhir kita konfigurasi router di lab Mulmet seperti itu ya, teman-teman. Kita masuk env-conf. Nah, di hak akses global configuration kita ketik IP root, kita kenalkan lab Mulmet ke lab RPL teman-teman ya. Yang mana tujuan lab RPL tujuannya atau network destination-nya dari pengenalan lab Mulmet ke lab RPL, dia pakai IP yang ini ya, atau network yang ini gitu. Otomatis nanti IP root 192.168.2.0 gitu dengan disertai networknya /255 /24. Jadi nanti 255.255.255.0 seperti itu, disertai dengan next hop-nya atau IP address-nya. Untuk pengenalan lab Mulmet ke lab RPL kita pakai yang ini teman-teman ya, IP tetangganya di FA1/0 yang mana memiliki IP 20.20.20.1 seperti itu. Oke, selanjutnya kita kenalkan lab Mulmet ke lab Tcom. Sebelum kita mengenalkan lab Mulmet ke lab Tcom, kita hubungkan atau kita kenalkan terlebih dahulu si jaringan lab Mulmet ini ke jaringan antar router dari lab RPL ke lab Tcom yang ditandai dengan blok kotak berwarna kuning ini. Jadi sebelum kita kenalkan lab Mulmet dengan lab Tcom, kita kenalkan terlebih dahulu jaringan lab Mulmet ke jaringan yang berwarna kuning. Sama halnya tadi kita lakukan pengenalan ke lab Tcom dari lab Tcom ke lab Mulmet gitu. Sama di sebaliknya juga untuk pengenalan dari lab Mulmet ke lab Tcom kita kenalkan terlebih dahulu si blok diagram yang berwarna kuning ini gitu. Otomatis nanti di sini IP root 10.0.0.0 ya teman-teman untuk networknya. Karena ini pakai prefix /8, ingat ya, hati-hati teman-teman, ini ada prefix 8, nanti networknya seperti ini untuk konfigurasinya. Lalu disertai dengan subnet dari tujuannya, yaitu di sana terlihat /8 ya teman-teman, otomatis nanti 255.0.0.0 dan nanti dia pakai next hop atau IP tetangga yang ini pula juga ya teman-teman, sama halnya yang kayak tadi dari lab Mulmet ke lab RPL. Dari lab Mulmet ke blok diagram yang berwarna kuning kita sama memakai jalur yang next hop ini ya teman-teman, yang 20.20.20.1 seperti itu. Lalu kemudian setelah kita mengenalkan lab Mulmet yang berwarna hijau ini ke blok diagram atau jaringan yang berwarna kuning, kita nanti dapat mengenalkan lab Mulmet ke lab Tcom gitu. Jadi nanti di sini kita ketikkan IP root lagi, network tujuannya yaitu network tujuan si lab Tcom ini yaitu 192.168.255.255.255.0 dengan next hop atau IP address yang sama juga pula gitu, pakai yang ini gitu ya, 20.20.1 seperti itu. Oke, aman ya, nggak ada kesalahan konfigurasi.
Nah, setelah itu kita cek do show IP root. Ya, oke aman ya, ada tanda S di sini ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang mendebarkan ya, yang deg-degannya nih, yaitu pengujiannya. Nah, mungkin boleh kalian pengujiannya pakai cara menggunakan ping ataupun pakai cara menggunakan pengiriman pesan. Mungkin satu-satu dulu ya, dari PC ini ke sini. Oke, aman ya. Lalu kemudian dari PC 0 ke router. Oke, aman. Lalu kemudian dari sini PC 0 ke router lab RPL. Tunggu, kita refresh. Oke, aman ya teman-teman. Sukses. Lalu kemudian dari PC 0 ke PC yang ada di lab RPL. Misalkan PC 2. Kita refresh. Oke, aman ya teman-teman. Sudah berhasil dalam mengirimkan paket gitu. Walaupun beda jaringan gitu. Lalu kemudian kita kirim paket ke lab Mulmed gitu ya. Kita refresh, sukses gitu ya. Lalu kemudian kita kirimkan juga ke PC yang ada di lab Mulmed gitu. Apakah berhasil? Oke, berhasil ya teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin boleh kita lakukan hal yang sama ke sini. Apakah bisa? Oke, bisa. Dari sini ke sini bisa ya. Lalu dari sini ke sini bisa. Dari PC 2 ke PC 0. Oke, dan juga bisa. Atau mungkin kalian boleh ngujinya pakai command line interface gitu ya. Pakai CLI gitu, CND bisa gitu ya. Ke PC 1 kita masuk ke command prompt, lalu kita ketikkan ping, lalu IP tujuannya. Contohnya di sini saya ingin mengping dari PC ini 192.168.1.3 ke jaringan yang berbeda 192.168.3.2. Apakah bisa ya teman-teman? Kita cek. Nah, reply ya TTL yang menandakan bahwa konfigurasi yang telah kita lakukan berhasil. Seperti itu teman-teman. Gimana? Agak rumit ya. Mungkin kalian harus mencobanya dan mempraktekkannya di laptop kalian masing-masing agar supaya nanti dalam UTS pengerjaannya kalian bisa lancar gitu ya dalam pengerjaan praktek di routing statisnya seperti itu. Nanti kalian coba-coba aja di rumah menggunakan laptop masing-masing atau PC masing-masing dengan misalkan skema jaringan seperti ini. Atau mungkin boleh kalian kecil-kecilan dulu menggunakan 2 router, boleh. Ataupun nanti kalian bisa lebih expert lagi untuk penasaran misalkan ya. Kalau misalkan skemanya 4 router gitu atau banyak jaringan di sini kita nanti nambah lab PGSD misalkan ya, lab PG PAUD. Nah, bisa tuh teman-teman ya. Nanti kalian boleh implementasikan. Nanti juga kalau misalkan lebih banyak tentunya nanti kalian akan lebih expert juga dalam menentukan si network tujuannya, IP address next hopnya dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, berhasil ya. Mungkin dicukupkan saja video tutorial kali ini. Mohon maaf apabila saya ada salah tutur kata karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.